Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis tentang 3 waktu yang istimewa: Ghadwah, Rauhah, dan Dzulhijjah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'im min adz-dzulhijjah. Dari Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tolonglah diri kalian untuk memanfaatkan al-ghadwatu, waktu pagi, ar-rauhatu, waktu sore, wa syai'im min adz-dzulhijjah, dan waktu akhir malam. Rawahul Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, menurut Ibnu Hajar menyatakan bahwa manfaatkanlah ghadwah. Ghadwah artinya waktu pagi, yaitu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kemudian istiqomahkan berzikir kepada Allah di rauhah, yaitu waktu sore, antara masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Dan dawamkanlah istighfar di waktu Dzulhijjah, yaitu penghujung malam. Oleh karenanya, bantulah diri kalian untuk beribadah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah di waktu ghadwah, rauhah, dan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 waktu tersebut pada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya di dalam surat Toha ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Dan bertasbihlah pula pada waktu malam dan pada waktu penghujung siang, agar kamu merasakan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir dan beristighfar di waktu qabla tulu'i syamsi
wa qabla ghurubiha. Kalau hadis tadi disebutkan ghadwah war rauhah, tapi di ayat ini qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi kalau kita di waktu pagi bangun tidur, jangan sampai kita ambil HP-nya dulu, kita lihat status-statusnya dulu, tetapi ambil air wudhu untuk pergi ke musola, ke masjid, melaksanakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di waktu rauhah, jangan sampai kita menghambur-hamburkan waktu dengan tidak bermanfaat, yaitu di sore hari kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah waktu yang istimewa ini, karena jangan sampai ada istilah sholat subuh kesiangan, sholat zuhur tanggung pekerjaan, sholat asar perjalanan pulang, sholat maghrib kecapean, dan sholat isya ketiduran. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga menjelaskan dalam 3 waktu tersebut ada amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Pada 2 waktu pagi dan sore itu ada waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar ini itu merupakan sholat yang utama. Dari Abi Musa radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat bardain ini adalah sholat subuh dan sholat asar, maka dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574. Hadis tersebut menyebutkan al-bardain. Jadi al-bardain ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Ketika kita melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, biasanya kita sangat berat sekali. Pagi-pagi, subuh, masih kantuk dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Ahzab 41 dan 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya, dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun Dzulhijjah adalah penghujung malam, waktu yang sangat utama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di penghujung malam, kita melaksanakan sholat sunnah, tahajud, tasbih, dan sholat-sholat sunnah lainnya, maka dengan itu memperbanyak istighfar kepada Allah, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ghadwah,
Rauhah dan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan solih lainnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.